Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kita hari ini masuk ke webinar mendesain project P5. Oke, Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi malam kita udah hari pertama, ini kita masuk ke hari kedua sebelum kita pada malam hari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di rumah. Berdoa selesai. Nah, melanjutkan dari kegiatan kita pada tadi malam ya. Hari ini kita akan merayakan Mention. Suaranya hilang ya? Bu Kispi, mic-nya. oh iya, ke-mute, mohon maaf. Oke, Bapak Ibu yang tadi malam sudah eh, bareng-bareng kita sharing bersama ya. Menurut Bapak Ibu nih sudah ada gambaran belum sih tentang P5 nanti ke depannya itu seperti apa? Boleh ya di kolom chatnya. Oke, silakan. Masih menunggu nih chat dari teman-teman. Gimana? Sudah Kak? Sudah ada gambaran? Oke, sudah ada gambar. Sudah. Oke, ya lumayan lah. Sudah mulai ada gambaran. Yap, kita akan lanjutkan ya supaya lebih jelas lagi nanti teman-teman masih diangan-angan. Nah, langsung aja supaya nanti lebih banyak sharingnya, lebih banyak kita diskusi dengan bagaimana nanti teman-teman akan melalui tahapan untuk membuat modul ajar. Langsung kita ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih waktunya Bu Kispi. Apa kabar Bapak Ibu? Baik semua ya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, Pak. baik Pak. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak. baik enggak. Oke. Nah, hari ini tuh cara menyusun modul atau merancang modulnya. Bapak Ibu di sini udah pernah nggak bikin modul atau download modul gitu? Pernah nggak? Sudah Pak, Download pernah tapi ada yang dirubah Kak. Ada yang dirubah? Oke. Downloadnya di mana? ATM ya Pak? ATM. Oke. Downloadnya di mana? Di ADM. Ya. Di PMM. Iya. Oke. Belum pernah ada yang sudah dimodif ya. Di PMM memang sudah ini ya, sudah apa namanya? Tersedia beberapa modul ya, beberapa modul yang bisa kita ATM. Belum. Oke, saya baca kolom chat dulu. Ternyata banyak yang belum juga ya. Mana Ada kita? yang sudah. Oke, Pak download pernah. Oke. Kebanyakan sih belum ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat kebanyakan belum sih ini. Nah, hari ini nanti kita gini ya, saya beri materinya dulu, nanti kita coba untuk apa ya praktek sedikit lah, gimana sih caranya gitu ya, biar tahu. Jadi materinya sedikit aja, cara membuatnya aja gitu, supaya lebih enak ya, lebih apa ya nanti bisa dipakai gitu. Download udah tapi baru dibaca. Download udah tapi baru dibaca. Coba sebelum itu
modul yang digunakan itu pakai tema apa? Coba di kolom chat silakan komen. Waktu itu pakai tema yang mana? Silakan coba komen dulu. Udah selesai sama teman. Apa biasanya topiknya apa? Gaya hidup berkelanjutan, permainan tradisional. Oke, ada lagi gaya hidup berkelanjutan banyak ya. Sampah menjadi isu sekolah, topik sampah menjadi isu sekolah. Karir lokal, hadiah untuk teman. Ini menarik juga nih. Kemarin gaya hidup berkelanjutan menanam cabai. Topik gaya hidup berkelanjutan. Oke, oke, kebanyakan gaya hidup berkelanjutan ya Bapak Ibu ya, kayak apa? Tentang sampah gitu ya. Em, jadi untuk hari ini itu punya ini, punya apa namanya panduan dimensi. Udah punya apa belum? Panduan dimensi dan subelemennya. Sudah pernah download atau malah belum? Coba. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, sudah, 7 dimensi. Belum, masih bingung. Oke, oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Ternyata memang ada yang belum download. Jadi Bapak Ibu intinya harus punya ya panduan itu, panduan dimensi, karena itu hal yang apa ya, salah satu hal yang wajib kita punya gitu, untuk menyusun modulnya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang mendesain modul P5 ya. Modul P5 ini memang banyak ditanyakan bagaimana cara membuatnya, kemudian mau minta filenya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan dokumen yang berisi tujuan, ada langkahnya, ada medianya, ada asesmennya juga yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek yang Bapak Ibu lakukan di sekolah gitu ya. Nah, kita sebagai pendidik atau guru itu memiliki keleluasaan ya Bapak Ibu untuk membuat sendiri boleh, memilih juga boleh, memodifikasi pun boleh ya. Dan memodifikasinya bisa ya, itu udah banyak ya, termasuk saya juga udah saya upload di PMM, jadi Bapak Ibu bisa download di sana nanti. Nah, pemerintah sudah menyediakan itu gitu di PMM, karena PMM ini Bapak Ibu ya apa ya, nantinya semua kegiatan apapun ya, webinar atau apapun akan diarahkan ke PMM Bapak Ibu ya, termasuk berkaitan dengan PPG pun kemungkinan akan masuk di PMM. Nggak tahu nanti bukti karya kita yang mungkin bisa dinilai oleh pemerintah atau gimana gitu. Intinya PMM sangat penting, jadi Bapak Ibu yang sudah download PMM dan sudah masuk, selesaikan beberapa topik dan jangan lupa untuk bikin bukti karya juga ya. Dan komponennya itu di modul itu ada 4 kalau dalam aturan gitu ya, atau dalam panduan dasar dalam proses penyusunannya, serta dibutuhkan untuk melengkapi pelaksanaan pembelajaran proyek nanti. Yang pertama itu adalah profil modul. Profil modul itu seperti ini, Bapak Ibu. Ada judulnya, gitu ya, ada fasenya, kelasnya, jadi seperti itu. Kemudian ada tujuannya, jelas ya. Semua modul yang diikra pun harus ada tujuan. Tujuannya kemana, fokusnya kemana, gitu. Ngapain aja. Jadi alurnya gitu. Alurnya ngapain aja dari awal sampai perayaan P5-nya gitu. Kemudian asesmennya.
Ini adalah 4 komponen dasar yang sudah disediakan pemerintah. Tetapi ya kita sebagai guru ya bisa mengembangkan komponen-komponen yang sudah disediakan untuk menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing ya dan kebutuhan. Misalkan di sini tambahannya modulnya diberi deskripsi ya, deskripsinya singkat aja ya, nggak perlu banyak-banyak kayak makalah atau apa gitu, enggak. Kemudian yang kedua ada pertanyaan pemantik juga boleh dimasukkan ya, komponen ini boleh dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah alat dan bahan. Nah, apa alat dan bahan ini kan pasti ada ya, kita melaksanakan proyek pasti butuh alat dan bahan. Kemudian butuh laptop untuk pelaksanaannya gitu ya, atau butuh apa namanya banner atau apa gitu. Kemudian adalah referensi pendukung. Ini referensi banyak ya, namanya referensi. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan komponen referensi di modulnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, seperti yang kemarin saya katakan ya Bapak Ibu, ada beberapa tahapan sekolah kita masing-masing gitu ya. Kita ini masuk yang mana? Modulnya pun itu juga sama ya. Jadi ada panduannya itu, ada tahapan awal, ada berkembang dan lanjutan sama ya. Kalau memang Bapak Ibu sekolahnya tahap awal, jadi Bapak Ibu di sini bisa menggunakan modul project yang sudah tersedia di PMM ya. Nah, ini melakukan adaptasi modul dengan kondisi sekolah. Jadi harus tadi gaya hidup berkelanjutan tentang sampah. Wah ini ada nih gitu ya. Langsung dipakai gitu aja jangan ya Bapak Ibu ya. Harus diadaptasikan dan diselaraskan lah dengan sekolahnya masing-masing gitu. Kemudian yang tahap berkembang itu menggunakan modul project yang tersedia juga dan ini melakukan modifikasi di beberapa bagian ya, di beberapa bagian. Misalkan topiknya, tujuannya berbeda, aktivitasnya mungkin Bapak Ibu punya ide yang lebih menarik ya, kemudian aktivitasnya alurnya diganti gitu ya, atau urutannya diganti misalkan, itu boleh, maupun asesmennya pun diganti juga boleh ya, sehingga lebih sesuai dengan kondisi sekolah ya dan kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Untuk tahap lanjutan ini adalah tahap yang sudah mulai merancang modul. Dan ini benar-benar dikembangkan sendiri, asesmennya pun bikin sendiri ya. Dan Bapak Ibu harus tahu tahapan ini. Ingat ya, harus diidentifikasi dulu sekolahnya masuk tahapan yang mana ya. Kalau yang tahap awal ya sudah pakai yang tahap awal, nggak perlu memaksakan untuk ke tahap lanjutan bikin sendiri gitu ya. Kita sendiri nanti yang bingung gitu ya. Wah, saya mau kan kita belum siap nih sekolah kita, ya jangan dipaksa gitu, supaya berjalan lancar ya proyeknya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mengadaptasi ya dan memodifikasi modul itu harus kita perhatikan beberapa hal ini. Jadi untuk identifikasinya pertama yang kita lakukan adalah pilih modulnya ya yang sudah tersedia tadi sesuai fase kelas kita gitu. Ya, setelah itu pelajari ya, pelajari kemudian diskusikan dengan tim fasilitator atau guru yang ada di sana gitu ya. Bagaimana nih modul ini cocok nggak untuk sekolah kita nih, cocok nggak dengan tema kita nih, cocok nggak dengan tahapan awal kita nih. Kalau cocok oke, bisa lanjut nanti ya. Kemudian yang ketiga kita identifikasi kesesuaian. Tiga identifikasi ini harus dilakukan saat memodifikasi modul ya Bapak Ibu, jangan langsung pakai ya. Kemudian barulah kita melangkah ke memodifikasinya. Saat memodifikasi itu kita tentukan ya bagian-bagian konten modul yang perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik di sekolah kita ya. Yaitu ya tujuannya kita modifikasi cocok nih, tujuannya untuk kelas saya, mungkin kelas saya belum mampu
menerima tujuan ini gitu. Lebih baik saya tujuannya sederhana saja. Mungkin kayak misalkan ya, tujuannya misalkan mau bikin penyajian makanan gitu ya. Misalkan kelas 4 gitu. Tapi di kelas saya kelas 4 kayaknya nggak bisa deh. Berarti saya ganti deh tujuannya ke mengenal alat dan bahannya, terus mungkin bikin penataan apa gitu, penataan alat dan bahan ketika disajikan gitu. Jadi nggak harus menyajikan, jadi lebih turun ke bawah aja. Pokoknya intinya itu yang sederhana, yang memang tujuannya bisa sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita di sekolah atau di kelas kita. Nah, setelah mana penyesuaian yang akan dilakukan. Jadi kira-kira setelah tujuan itu sudah, semuanya sudah, wah kita coba nih kita punya rencana menyesuaikan, ini harusnya begini nih, ini harus begini. Intinya dimodifikasi itu em, pakai modul yang itu ya, cuman beberapa saja yang dimodifikasi ya. Harus benar-benar direncanakan ya Bapak Ibu ya, jangan langsung dipakai begitu aja ya. Setelah diidentifikasi ya, sudah dimodifikasi, baru kita selaraskan, diperiksa lagi ya, ini benar nggak ya gitu ya. Cocok nggak dengan murid saya bisa nggak ya kira-kira gitu ya, benar-benar disesuaikan. Karena yang tahu kebutuhan murid adalah Bapak Ibu ya. Kalau murid saya dengan murid Bapak Ibu pasti beda ya, pasti beda. Belum tentu murid saya pun mampu, harus diselaraskan juga. Kita lihat dulu ya, diselaraskan isunya sama nggak ya isunya. Oke, sama nih, sama-sama masalah sampah ya. Tetapi ternyata murid saya ini belum belum apa belum bisa memilah ya, mau mengolah aja, milah aja belum bisa gitu. Apalagi mau mengolah. Jadi mungkin diselaraskan, tujuannya di ini kan memilah itu aja. Itu boleh banget. Setelah semuanya sudah, jadi Bapak Ibu bisa memodifikasi dan bikin modulnya, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah cara mandiri. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bikin sendiri ya, atau tahapan kesiapan sekolahnya udah lanjutan nih, udah lanjutan, dan semua lingkungan di sekolahnya, guru-gurunya sudah paham kan ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Yang pertama adalah merancang tujuan dan asesmen. Jadi kita udah nggak download lagi di BMM gitu ya. Kita udah bisa gitu. Kita udah bisa bikin sendiri. Nah, yang pertama menentukan subelemennya yang akan menjadi tujuan proyek profil Bapak Ibu gitu. Kemudian setelah subelemen sudah, susunlah rubrik penilaian ya atau pencapaian. Kemudian rancang indikator dan strategi asesmen gitu. Aktivitasnya. Dari alur aktivitas yang perlu dilakukan itu apa ya, dari tujuan proyek tadi ya, lebih dikembangkan lagi gitu. Mungkin hanya kayak tadi hanya mengolah sampah saja, coba saya kembangkan lagi untuk apa ya, menyampaikan di masyarakat misalkan. Bisa nggak ya anak-anak ya? Kalau bisa lanjut aja dikembangkan lebih aktivitasnya. Atau saya ingin anak-anak bisa memiliki keterampilan berbicara dan berani berbicara dan berani menyemarakkan sampah itu masalah dunia gitu. Itu contoh aja. Kemudian yang kedua, detailkan penjelasan untuk setiap tahap. Jadi detail banget ya tahapan pertama nih. Jadi kayak apa ya? Kayak RPP, kayak modul ajar lah, kayak modul ajar. Jadi aktivitas pertama nih sosialisasi misalkan. Itu ngapain aja? Kegiatan awal ngapain, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutupnya juga, dan ada asesmennya. Ini yang sudah lanjutannya Bapak Ibu ya. Memang lebih detail sih kalau yang bikin sendiri. Kemudian tahapan yang ketiga atau langkah ketiga, ketika kita bikin modul sendiri, itu melengkapi dan menyelaraskan modul, hampir sama ya dengan yang dimodifikasi, cuman ini kita bikin sendiri.
komponen-komponennya dilengkapi, dicek lagi, pertanyaan pemantik dimasukkan, ya ditambahi lagi ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, yang wajib ada adalah komponen dasar ya. Kalau mau ditambah berarti boleh diperbolehkan gitu. Kemudian periksa lagi kesesuaian tujuan sama aktivitasnya setelah kita bikin alur tuh ya, sesuai nggak nih tujuannya dengan aktivitasnya gitu, dan asesmennya sesuai nggak gitu. Isu dan tema sampai benar-benar memang sesuai kebutuhan sekolah masing-masing ya. Dan ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan kalau mau modif ya, yang tadi kalau mau bikin sendiri ya ini ya langkah-langkahnya gitu. Ini materinya cuman ini aja buat Bapak Ibu ya untuk hari ini. Cuman saya memang pengen langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya ajak untuk praktek ya. Ini punya saya eh, punya contoh dari saya pribadi, modul project saya pribadi, dan ini adalah kearifan lokal yang kemarin saya ceritakan adalah tentang tarian, Ibu ya. Eh, ini saya kasih contohnya dulu, sebentar. Contoh dari modul saya, Bapak Ibu. Ini sebentar. Saya bikinnya pakai PowerPoint, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mau pakai Canva pun boleh ya. Ini modul project saya, itu Bapak Ibu. Modul projectnya saya namai pertarga ya, modulnya, komponen yang pertama tadi. Nah, Periterganas ini adalah akronim dari penampilan tari terbang Bandung Kota Pasuruan gitu. Jadi di sini ada satu tarian yang sering dimulai dikenalkan sama wali kotanya. Jadi anak-anak saya ajak untuk mengenal lebih dalam tentang tari terbang Bandung gitu. Dan ini waktu itu saya ngajar di kelas 5. Yang saya buat ini setelah profil itu ada relevansi projectnya gitu ya. Relevansi ini yang berkaitan dengan projectnya. Ini adalah apa namanya deskripsi singkatnya tentang project, kenapa sih kok bikin project ini dan kaitannya dengan apa sih gitu. Ini kita jelaskan di sini gitu. Ke apa di gitu ya. Setelah itu kemudian saya bikin ciri-ciri kearifan lokalnya. Gitu. Ini nggak ada ya di komponen Bapak Ibu, cuman lebih ke deskripsi juga sih ya. Jadi mereka ini bisa tahu juga ciri-ciri kearifan lokal. Jadi ini bisa jadi materi buat anak-anak ya. Ciri-ciri kearifan lokal itu apa apa aja. Jadi saya munculkan di ciri-ciri itu adalah fungsinya Bapak Ibu. Mereka harus tahu gitu ya fungsinya apa gitu ya. Ini isi modul saya, fungsi kearifan lokal tuh apa sih gitu. Kemudian barulah saya menjelaskan di sini tari terbang Bandungnya sendiri gitu. Ini bisa jadi materi buat anak-anak. Nah, setelah relevansi itu sudah ya, kalau Bapak Ibu tanpa ini pun nggak apa-apa ya, hanya yang bagian ya. Kemudian barulah tujuan Bapak Ibu. Nah, tujuannya ngapain gitu? Project ini. Ini adalah project Peri Terganas atau tentang tari terbang Bandung di Kota Pasuruan gitu ya. Eh, di sini saya ingin gitu memiliki anak-anak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kearifan lokal yang ada di kotanya sendiri gitu. Kemudian saya ingin sekali anak-anak itu terhadap kearifan lokal yang ada di kotanya sendiri gitu. Karena ini sulit ya Bapak Ibu, karena tarian itu sulit banget ya, dan itu termasuk budaya. Nah, saya ingin itu gitu. Kemudian peserta didik dapat melestarikan kearifan lokal tersebut. Itu tujuan yang terakhir. Jadi setelah memiliki kesadaran, tanggung jawab,
kemudian muncul rasa cinta, ya cintanya kepada kearifan lokal di kotanya sendiri untuk melestarikan kearifan lokalnya, gitu. Melestarikannya dengan cara bisa menyebarkan informasi tentang Tari Terbang Bandung, ataupun bisa melakukan gerakan Terbang Bandung dan menampilkan di sekolah. Nah, itu contohnya. Kalau kemarin saya Bapak Ibu yang melestarikannya, mereka menampilkan, ya. Nah, targetnya di sini saya ada 3. Yang pertama beriman dan bertakwa, ya, kemudian berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, target ini memang harus kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi target dimensinya apa nih gitu. Ini saya beri target di sini. Setelah tujuan ada target gitu. Nah, setelah itu baru saya menyusun dimensi dan sub elemen ini kan. Nah, dimensi ini harus lihat panduan dimensi itu udah tersedia. Makanya Bapak Ibu yang belum punya nanti bisa download nanti, atau saya beri deh di file Kak Kisti yang kemarin ya. Materinya nanti saya beri dimensi juga. Nah, dimensi ini Bapak Ibu bukan minimal sih, maksimal 3 ya Bapak Ibu ya. Maksimal dimensi itu 3. 3 dimensi, jangan lebih. Jangan Bapak Ibu nanti fokusnya kemana nih? Jadi kalau banyak-banyak kita nggak bisa fokus ke proyek ini, dimensinya mana yang dibentuk? Dimensi profilnya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau saya tadi 3, ya, saya maksimalkan 3. Kalau Bapak Ibu mau 2, boleh. 1 pun sebenarnya boleh, ya. Lihat ini ya, kesesuaian isu juga ya. Saya kemarin berpikir 3 dimensi. Yang pertama beriman. Kenapa? Karena akhlak kepada yang akhlak kepada manusia. Subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain. Targetnya terbiasa. Nah, ini dapat dari mana Pak Indra gitu ya? Kalau saya ini dapat dari panduan Bapak Ibu. Jadi elemen, subelemen, dan target pencapaian itu ada di panduan dimensi. Jadi kita tinggal menyesuaikan fasenya. Misalkan Bapak Ibu pakai modul saya, ya, dengan tariannya sama persis. Cuman dimensinya itu sama juga ya, cuman elemennya yang berbeda atau subelemennya. Nah, itu lihat di dimensi. Ya. Atau sama persis semua, ya. Nanti yang diganti adalah target fase. Karena di panduan itu ada target per fase. Fase A itu beda targetnya, fase B beda targetnya, fase C juga berbeda. Gitu, Bu. Habis ini ya, supaya bisa lebih paham ya. Nah, dimensi yang kedua, ini kemarin saya bikin yang berkebinekaan global gitu. Ini saya memilih elemen mengenal dan menghargai budaya. Ini saya nggak ngarang Bu ya, karena ada di panduan. Jadi Bapak Ibu tinggal copy paste, oh ini cocok elemen ini gitu. Kemudian sub elemennya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Ya. Kemudian target untuk peroleh pengalaman dan pemahaman yang betul. Nah, ini tentang dimensi berkebinekaan global. Nah, gotong royong yang ketiga itu saya ambil gotong royong. Ini elemennya adalah kolaborasi. Kenapa? Karena melestarikannya itu kan butuh kolaborasi dengan teman-temannya. Apalagi satu kelas kan banyak, jadi satu kelasnya harus gotong royong nih. Gimana nih caranya bisa melestarikan tarian ini gitu kan? Targetnya menampilkan tindakan yang sesuai harapan. Tindakan ini ya melestarikannya tadi gitu ya, dan sesuai dengan tujuan kelompok juga. Nah, tetapi gotong royong ini kemarin saya bikin 2 elemen ya. Menurut saya butuh ya, karena menurut saya pribadi butuh. Satu elemen, sorry, sub elemennya yang beda. Ini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Sub elemen yang gotong royong pertama adalah kerjasama. Ya, gotong royong yang kedua komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kenapa saya ambil gitu? Karena saya ambil begini, anak-anak kadang kerjasama itu kadang ada yang nggak mau, ada yang gimana komunikasinya kurang kayak gitu.
Nah, ini saya munculkan gitu, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama satu kelas itu gitu. Nah, targetnya ini adalah memahami informasi yang disampaikan kayak gitu ya, dan menyampaikan informasi secara akurat ya. Secara akurat bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah bahwa ini kearifan lokal ini harus begini gitu. Ya, kalau saya sih memang senangnya itu pengen anak-anak itu bisa berbicara dan berani berbicara dan bisa menyampaikan pendapatnya ya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan kesempatan atau ruang buat mereka untuk bisa seperti itu. Nah, modul saya ini, saya akan izin share screen untuk panduannya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih bisa menentukan elemen, subelemen, dan target pencapaian akhir fase gitu. Ini harus Bapak Ibu download ya nanti ya. Jangan sampai nggak punya ya. Ini wajib punya semua guru. Ya. Judulnya adalah dimensi elemen dan subelemen profil pelajar TK. Ya. Eh, Kalau dilihat banyak banget Pak. Iya, tapi kita langsung fokus ke tabel ya Bapak Ibu ya. Fokus ke tabel. Kalau sudah punya, fokus ke tabel. Nah, ini dia. Tabel yang pertama, ya, ini eh, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, dimensi yang pertama ini tabelnya berisikan apa gitu? Berisikan subelemen, kemudian ada per fasenya, akhir fasenya yang dicapai anak-anak. Ada elemen di sini ya Bapak Ibu, ya elemen, subelemen, dan ini per fasenya, fase PAUD, fase A, fase B, fase C, fase D, dan fase E. Nah, misal tadi kan saya bilang bukan akhlak beragama, tetapi lebih ke apa namanya kepada akhlak kepada manusia. Jadi kita cari itu di bawah, kita cari ini akhlak pribadi, kita cari lagi, kita cari yang akhlak kepada manusia. Ini dia. Oke, akhlak kepada manusia. Elemennya kita ketik dulu, ya. Kita ketik dulu tadi ya. Nah, oke udah. Elemennya saya ke subelemennya. Subelemennya milik yang mana, Bapak Ibu? Apakah yang mengutamakan ini atau yang berempati? Ya, mau yang mana? Gitu. Kalau misalkan mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan dari Bapak Ibu pilih yang ini, nanti target akhir per fasenya itu disesuaikan. Misalkan saya waktu itu fase B, jadi saya lihat kolom fase B. Jadi lihat yang ini. Nanti akhir fasenya anak-anak terbiasa mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal serta memberikan respon secara positif. Ini saya masukkan karena saya kemarin kolaborasi dengan guru agama, Bapak Ibu. Ya, guru agama Islam ya, guru pendidikan agama Islam. Jadi ada akhlak kepada manusia. Jadi waktu itu saya berkolaborasi dengan guru komisi, Pak. Ada nggak nih materi yang cocok dengan akhlak kepada manusia tapi berhubungan dengan budaya? Gitu. Katanya bisa nih, ada materi yang bisa saya sampaikan. Akhirnya ada waktu P5-nya itu guru agama yang masuk gitu. Jadi saya berkolaborasi. Nah, ini sudah ya. Oke, kita fase B. Kalau misalkan ibu guru fase A nih kelas 1 gitu ya. Berarti elemennya sama, sub elemennya sama, tapi akhir fasenya itu berbeda Bapak Ibu ya. Tidak sama dengan saya pakai yang ini kelas 3 dan 4, kelas 1 dan 2 berarti pakai ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cari lagi dimensi saya tadi gotong royong atau kemandirian misalkan. Kita cek ke bawah, kita scroll dulu, Pak. Jadi Ibu ya. Kita lihat dimensi yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Kita cek tabelnya langsung. Kita cek tabelnya. Nah,
Ini dia, berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu mau elemen yang mana? Ya, di sini ada elemen mengenal dan menghargai budaya. Ada lagi di bawah ini elemen komunikasi dan interaksi ya Bapak Ibu. Kalau saya tadi kan tentang mengenal dan menghargai budaya elemennya. Jadi saya ambil yang ini. Ambil yang ini, cek sub elemennya di sebelah kiri. Cek nih di sini. Tuh. Oh, ada mendalami budaya. Kira-kira anak-anak diajak gini nggak ya gitu. Atau mengeksplor nih, membandingkan pengetahuan budaya. Misal ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kurang cocok misal. Ya kita cek lagi yang bawah. Sebentar, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Misal nih Bapak Ibu cocok dengan suplemen ini dari elemen yang di atas tadi, jadi Bapak Ibu tinggal cek fase apa saya. Saya fase B. Ya udah fase B, saya lihat ini memahami bahwa kemajemukan dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman yang baru. Nah, sudah itu cukup. Nah, bahkan dimensi yang terakhir adalah gotong royong. Bapak Ibu cek ini juga sama langkahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sama terus-terus seperti itu. Nah, jadi ini memang penting ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tadi ya, elemen itu dapatnya dari situ, sub elemen dapat dari situ juga, targetnya juga dari situ. Jadi saya tinggal copy paste dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita gitu. Nah, setelah semuanya ini sudah terbentuk, ini biasanya saya mengerjakannya nanti. Ini aktivitas ini adalah alur ya Bapak Ibu ya. Alurnya dimensi gotong royong itu di aktivitas yang mana? Ini maksudnya begitu. Aktivitas terkait itu di alur yang nomor 8, alur yang nomor 9, 11, 12, dan 13. Nah, di situ anak-anak punya dimensi gotong royong di aktivitas 8, 9, dan seterusnya. Ini maksudnya, nah, sudah terbentuk semua, baru kita bikin rubrik. Ya, ini rubrik Bapak Ibu ya. Dari subelemen yang sudah kita dapat. Misalkan beriman dan berakhlak mulia tadi, elemennya adalah mengutamakan persamaan orang lain nih. Kita bikin rubrik nih. Rubriknya apa aja? Saya memilih ada kriteria sangat berkembang, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang dan belum berkembang, Bapak Ibu ya. Itu diganti mahir juga boleh, ya juga boleh ya. Ini saya pakai teknik yang rubrik secara mandiri, sangat mengutamakan persamaan. Kemudian ini secara mandiri dapat mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ya. Kemudian secara mandiri mulai sedikit mengutamakan persamaan. Ini rubriknya ini juga secara mandiri sudah berkembang dalam menampilkan tindakan dan memberikan ide yang sesuai dengan harapan. Terus yang berkembang sesuai harapan itu secara mandiri dapat menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Tapi belum berkembang ini ya. Kemudian yang ini mulai menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan. Ini rubrik. Jadi setelah semua itu saya bikin rubriknya ya. Juga dan subelemennya Bapak Ibu. Nah, berikutnya itu adalah alur ya Bapak Ibu. Alur atau aktivitas proyek saya gitu. Alur yang saya gunakan kemarin ada tahap pengenalan dulu Bu ya. Tahap pengenalan ini bisa kepada orang tua dan murid-murid ya. Kalau muridnya bisa diajak untuk sosialisasi ya pakai murid aja gitu ya. Kemudian itu saya beri waktu 4 JP cukup kayaknya ya 2 kali atau gimana cukup pokoknya 4 JP ya. Kemudian langkah kedua tahap pengenalan itu saya menggunakan asesmen dulu asesmen diagnostik ya namanya ya tapi sekarang ini asesmen awal ya istilahnya Bapak Ibu ya asesmen awal pembelajaran. Jadi di modul itu juga ada asesmen awal tapi ini bukan lebih lebih ke ini ya kognitif ya lebih ke non kognitif ya karena kemudian langkah ketiga itu mencari informasi awal tentang
kearifan lokal secara umum ya. Saya belum ke khusus, secara umum dulu saya jelaskan ke anak-anak gitu. Jadi kita harus benar-benar sistematis ya, ada alurnya, jangan loncat-loncat, pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Setelah itu yang keempat, menggali informasi tentang kearifan lokal di lingkungan sekolah, ya di lingkungan sekolah atau di kotanya masing-masing. Ini menggali informasi gitu. Informasi ini saya dapatnya ya dari referensi apa namanya internet ya atau video-video tentang kearifan lokal. Jadi itu saya tampilkan Bapak Ibu. Barulah langkah kelima, saya menentukan kearifan lokal yang akan digunakan untuk proyek. Tapi penentuan ini bersama dengan anak-anak juga, karena banyak yang tertarik tarian dan hilang takutnya kalau tidak kita lestarikan akan hilang selamanya gitu. Itu saya jelaskan waktu itu. Setelah ditentukan nih kearifan lokalnya pakai apa gitu ya, baru anak-anak saya ajak untuk presentasi gitu. Ini tahap pengenalan Bapak Ibu karena kelas tinggi ya. Saya coba presentasi alhamdulillah bisa gitu. Meskipun tetap dalam bimbingan kita ya Bapak Ibu ya. Untuk alokasi waktunya ya ini ya Bapak Ibu. Nah, tahap pengenalan ini totalnya 31 JP. Ya. Tapi ini nggak satu hari ya Bapak Ibu ya, nggak satu hari penuh. Karena kan kalau project itu kan boleh tuh sistem blok ya, atau misalkan atau setiap hari ada boleh. Kalau saya itu setiap hari Sabtu Bapak Ibu ya, setiap hari Sabtu full project gitu. Saya materinya pembelajarannya project full di ada sih beberapa teman juga yang pakai hari beberapa hari, entah itu Kamis, Jumat, Sabtu itu ada juga. Nah itu gantung ya sesuaikan aja. Dan ini bukan satu hari tapi bertahap, Sabtu depan lagi mungkin atau Jumatnya lagi gitu. Nah setelah tahap pengenalan barulah ke tahap kontekstualnya. Ini yang agak panjang di waktu kemarin tuh panjang kenapa? Karena jadi mereka menampilkan tarian tersebut gitu. Pengenalan kearifan lokal ini di alur yang nomor 7. Pengenalan yang fokus ke tari terbang Bandungnya. Kan tadi kan secara umum, habis itu eh, ke khusus, tapi sekarang lebih ke terbang Bandungnya ya, lebih ke terbang Bandungnya. Kemudian yang kedelapan nih alurnya saya mendatangkan narasumber ke sekolah. Kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah mendatangkan narasumber, baru langkah berikutnya adalah latihan proyek ini bersama narasumber. Jadi anak-anak latihan bersama, laki-laki perempuan bareng. Dan itu dua rombel, kelas A dan kelas B. Mereka latihan bersama dan ini butuh waktu yang panjang. Tahap kontekstual 69 JP. Pengenalannya saya cukup lama, 13 JP, tapi nggak satu hari. Narasumbernya itu kali pertemuan ya. Kemudian proyek yang ininya nih, yang latihannya yang banyak. Setiap Sabtu itu akhirnya latihan. Setelah berkenalan dengan narasumber, narasumber juga menyampaikan beberapa eh, makna dari tari terbang Bandung, pokoknya informasi tentang terbang Bandung di Kota Pasuruan. Nah, baru melangkah ke latihan bersama ini 50 JP. Dan itu setiap Sabtu latihan, latihan, latihan. Tapi sebelumnya belum ya, mengenal dulu ya. Kalau kemudian ditontonkan sedikit tentang tariannya, kemudian barulah narasumber datang, mereka latihan gitu. Nah, tahap berikutnya setelah latihan semua, baru kita bikin asesmen sumatifnya gitu ya. Sumatif atau formatif sama dengan intrakurikuler ya Bapak Ibu ya sama. Ini asesmennya dibikin sendiri. Apa sih yang ingin Bapak Ibu ingin tahu dari anak-anak? Itu langkah berikutnya adalah persiapan penampilan hasil belajar. Jadi kalau saya kemarin nggak langsung menampilkan Bapak Ibu, jadi ada kayak apa ya istilahnya briefing dulu kayak gitu ya. Kalau bahasa kita briefing dulu, kita latihan dulu gitu. Sebelum memang benar-benar penampilan atau istilahnya gladi bersih lah. Persiapan penampilan ini gladi bersih. Nah, anak-anak saya ajak begitu. Ayo coba sekarang menari yang di
ruangan besar kayak ruangan serbaguna. Kemudian pas persiapan itu saya ajak di luar ruangan itu atau di lapangan atau di halaman sekolah. Karena pengennya pada saat penampilan anak-anak menampilkan tariannya itu di lapangan dan dilihat oleh wali murid juga. Waktu itu saya paskan dengan momen perpisahan siswa kelas 6. Jadi mereka setelah persiapan atau gladi bersihnya selesai. Ini gladi bersihnya saya dua kali pertama. Coba lagi itu besok satu lagi coba lagi. Barulah ke penampilan hasil belajarnya. Penampilan ini mereka menampilkan kita ikut di dalam apa kegiatannya anak kelas 6 tadi ya. Setelah itu kita susunan acaranya dikasih tahu kalian penampilannya di ini di jam ini. Saya pandu, kita sebagai guru memfasilitasi, ayo dipandu supaya berjalan lancar. Dan setelah penampilan selesai, baru evaluasi dan refleksi proyeknya. Jadi anak-anak setelah selesai Sabtu lagi itu saya ajak untuk evaluasi. Bagaimana perasaannya, terus apa refleksinya gitu. Eh, Kalau dari respon anak-anak waktu itu, anak-anak itu bilangnya pertama malu ya, seru gitu karena ditampilkan gitu ditampilkan di ajang yang besar juga ya perpisahan otomatis ada orang tua ya ada orang tua murid itu perasaan mereka waktu itu dan setelah ditotal semua Bapak Ibu itu 126 JP karena di SD ya itu kan minimal dua ya itu minimal dua jadi saya semester satu dan semester dua masing-masing satu nah 126 JP ya gitu. 126 JP di semester 1, 126 JP di semester 2. Nah, itu. Setelah alur ini selesai ya Bapak Ibu ya. Alurnya kan sudah selesai dari nomor 1 itu sosialisasi dan segalanya. Nah, setiap ini saya berikan penjelasan Bapak Ibu, berikan penjelasan. Nah, ada yang pertama ngapain aja sosialisasi. Nggak terlalu seperti apa, cuma sederhana. Yang penting ada alat dan bahannya, peran gurunya jadi apa, pelaksanaannya ngapain gitu ya, waktu sosialisasi, kemudian ada penilaiannya juga atau enggak gitu. Semua ini saya detailkan. Ini lebih ke detail sih sebenarnya. Bapak Ibu nggak harus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada asesmennya seperti apa, kemudian jadi saya dari informasi awal ngapain hari Sabtu waktu itu ngapain gitu terus Sabtu depan lagi ngapain nah, ini adalah alur dari saya Bapak Ibu dan semuanya sampai yang terakhir itu 13 evaluasi ya evaluasi dan refleksi proyek nah ini adalah contoh modul dari saya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa lebih sederhana kayak juga bisa di ATM ya. Yang penting itu adalah dimensinya Bu ya. Dimensi ini tujuannya ada atau komponen yang dasar deh itu aja yang paling utama. Kalau mau dikembangkan boleh seperti itu boleh. Dan banyak kok Bapak Ibu guru atau konten kreator, guru konten kreator lain yang bikin modul ya juga bagus-bagus ya. Tapi ingat ya, kalau modul bagus tapi pelaksanaannya nggak berhasil juga ngapain juga gitu ya. Kita fokus ke proyeknya. Kalau modul nggak usah bagus-bagus, yang penting dimensinya ada, kemudian tujuannya jelas, targetnya jelas, kemudian relevansinya juga jelas. Itu aja. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk hari ini penjelasan saya. Mungkin akan banyak pertanyaan ya, semoga banyak pertanyaan ya Bapak Ibu dan saya bisa bisa bantu jawab ya supaya jelas nantinya. Kak Krispi mungkin eh, tentang merancang modul proyek D5 gitu. Wah, oke. Keren banget ini ya. Udah lengkap, sepertinya lengkap banget yang sudah disampaikan oleh Pak Indra dari Bapak Ibu. Mungkin sudah ada gambaran tentang modulnya sendiri begitu ya. Dan
nanti bagaimana untuk Bapak Ibu semuanya bisa merancang sebuah modul P5. Oke, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Indra, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu ya. Nanti bisa langsung disampaikan. Udah satu, ada lagi? Belum ya? Satu dulu. Oke, silakan Kak Irma. Mohon izin nggak nyalain. Iya, iya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Eh, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, Pak. Yang pertama itu, gimana ya membedakan substansi antara P5 sama pembelajaran yang lainnya, misalnya dengan seni gitu, dengan seni budaya. Itu yang pertama. Terus P5 itu bisa berbentuk pembiasaan, misalnya pembiasaan ibadah, misalnya ya sholat duha di sekolah atau pembiasaan-pembiasaan yang lainnya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Irma. Dari mana, Bu? Asalnya, Bu? Saya dari Cirebon. Oke, Cirebon ya. Ya, pertama tadi membedakan substansi dari P5 saya sama apa? Seni ya, Bu ya? Seni Iya, ya. Kalau seni itu kan masuk intra ya, Bu ya. Dia kan lebih ke capaian pembelajaran. Ada capaiannya kan ya. Ada CP iya, yang ditentukan oleh pemerintah juga. Kalau yang ini kan lebih ke dimensi ya, lebih ke karakternya anak-anak ya, Bu ya. Eh, Memang sih ada seninya ya. Nah, itu gitu. Karena kita lebih ke karakter anak-anak, ke karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Fokusnya ke karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Bukan CP yang ada di panduan untuk pembelajaran intrakurikuler itu, Bu ya. Eh, jadi beda banget. Kita nggak fokus ke seni aja di situ. Kita fokusnya ke karakternya anak-anak supaya terbentuk profil pelajar Pancasila yang nantinya itu menjadi generasi emas gitu. Mereka berkarakter juga. Nah, gitu loh. Bukan hanya pengetahuan, tetapi di proyek ini bisa berkarakter juga. Gitu. Kemudian kelima iya, berbentuk pembiasaan. Pembiasaan bisa ya kayak pembulian itu kan juga nantinya jadi pembiasaan mereka nggak terbiasa nggak bully akhirnya. Ya, boleh pembiasaan Bu ya, tapi isunya bener ini nggak lagi memang isu yang nah, kalau memang iya, silakan P5 itu berbentuk pembiasaan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah Irma ya. Itu Bu Irma ya. oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Udah banyak sekali nih yang raise hand. Mungkin bisa langsung 3 pertanyaan sekaligus, nanti baru Pak Indra yang jawab begitu ya. Oke, dimulai dari Ah, Yuni. Oke, silakan Bu Yuni bisa disampaikan instansi dan pertanyaannya. Saya ya Pak Kris. Iya, betul. Ya, Bu Dwi Nggih, Wahyuni. nggih, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Pak. Saya Dwi Wahyuni dari SMP Negeri 3 Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Yang akan saya tanyakan ini Pak Indra, mengenai aktivitas terkait itu. Tadi kan dituliskan di situ angka, ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 11, dan angka 17. Itu diambil dari mana ya Pak? oke, itu aja Ibu. Kami dari SMP. Kalau modul ini yang membuat itu kan karena SMP itu kan fasilitator gitu namanya ya Pak, karena beberapa dari guru mata pelajaran. Jadi memang kami itu yang membuatkan beberapa fasilitator.
kebetulan kan saya baru mengikuti kegiatan P5 tahun ini. Karena kebetulan saya mengajar kelas 9 dan terpaksa itu saya minta tahun ini ikut mengajar sebelumnya. Tapi yang saya belum paham tuh maksudnya saya yang masih bingung tadi untuk aktivitas terkaitnya itu loh. Di sini saya juga membuka modul yang sudah dibuat oleh teman saya, tapi saya belum tahu ini yang aktivitas terkaitnya itu diambil dari mana. Itu Pak, terima kasih pertanyaan dari saya. Oke, baik Bu Wahyuni. Oke, saya share screen tentang kearifan lokal. Kemudian latihan project. Nah, ini butuh gotong royong ya. Butuh gotong royong, butuh komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, saya anggap di situ dimensi gotong royong ada di situ. Nah, mendatangkan narasumber perlu juga komunikasi ya dengan narasumber, memahami informasi mereka gitu. Kemudian latihan proyeknya juga ada komunikasi untuk mencapai melestarikan kearifan lokal tersebut. Jadi aktivitas terkait ini adalah alur yang sudah saya buat. Ambilnya dari situ Bu Yuni. Itu Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saya, pengetahuan tentang modul P5. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, kita langsung lanjut ke Bu Dewi Suryani. Silakan Bu Dewi Suryani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak Cispi dan Pak Indra. Perkenalkan, nama saya Dewi Suryani dari Tangerang, Kabupaten Tangerang. Mau saya tanyakan, Pak, mungkin pertanyaan saya ini dari kemarin mau disampaikan, cuman kemarin karena kesempatannya belum dapat, jadi baru mau ditanyakan sekarang. Di sekolah saya itu benar-benar baru mau melaksanakan P5 ini ya sekarang baru mau dibentuk gitu Pak. Cuman belum, baru mau rapat katanya kemarin tuh, belum terlaksana. Baru kan kemarin terus yang sekarang ikut yang ke ACSP ini. Benar-benar awam, belum ngerti dan baru mendapat pencerahan lah sedikit gitu ya. Bahwa pertama kali yang dilaksanakan itu kepala sekolah itu membentuk tim gitu atau fasilitator dan koordinator ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan, kan tujuannya, sasaran awalnya katanya koordinatornya itu dari kelas 1 itu aja, apakah boleh dari guru kelas yang lain maksudnya? Terus fasilitatornya juga itu seluruh guru atau hanya guru kelas 1 dan 4 saja Pak? Setelah itu kalau yang bekerjanya juga, apakah hanya kelas 1 dan 4 juga atau memang satu sekolahan itu? Baru itu yang mau saya tanyakan sekarang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Dewi ya. Baru melaksanakan di kelas 1 dan 4. Untuk koordinator itu kemarin apa namanya yang memiliki pengalaman tentang bikin project itu ya, bikin project. Nah, koordinator ini dari guru. Memang kalau Bu Suryani kan baru kelas 1 dan kelas 4 ya. Eh, Bisa ambil yang guru kelas 4-nya kalau memang ada yang punya pengalaman atau Bu Dewi punya pengalaman sebagai koordinator. Nah, untuk tim fasilitator ini bisa semua guru ya bisa salah satu ya meskipun belum kurikulum merdeka sebenarnya bisa ya Bapak Ibu ya. Misalkan masih kurikulum 13 itu boleh mengikuti project juga boleh. Tetapi disesuaikan ada nggak waktunya gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksa gitu.
Kalau di panduan itu saya pernah baca dan ada di PMM juga. Saya kurikulum 13, yang kurikulum 13 itu diperbolehkan mengikuti project juga. Tapi harus tahu nih, bisa nggak ngatur waktunya. Kalau saya sih nggak bisa, di sekolah saya sulit ya, karena kurikulum 13 pun udah padat waktunya gitu. Kalau memang nggak bisa, berarti Bu Dewi bisa ambil tim fasilitatornya ya. Misalkan ada 2 rombel ya, kelas 1 satu aja ya, kelas 4-nya satu aja gitu. Karena masih tahap awal kan belajar ya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting tim, ada tim Sebentar. dulu. Ya, nanti setelah semuanya sudah jalan, tahun depan jalan, nanti nambah lagi gitu. Mungkin koordinatornya bisa yang lebih berpengalaman lagi diganti juga bisa gitu. Oke, oke. Oh Oke. gitu. Makasih, Ya, Pak. sama-sama Bu Dewi. Oke, ini Pak Indra tadi ada pertanyaan. Modulnya nanti di-upload juga sih ya, Pak Indra. Yang tadi Ya, contoh modulnya. Oke, ya, contoh dari saya akan saya upload. ya. Sebelum kita ke pertanyaan Bapak Ibu yang sudah raise hand, kita ke chat dulu boleh ya, satu pertanyaan di chat. Dari Ibu Sri Mariati. Pak, sekolah kami di pelosok. Terus kita bergantung air bersih dari curah hujan. Terus sekarang kemarau panjang. Kalau saya mau buat proyek masalah ini, tema apa yang cocok ya, Pak? Terima kasih dari Tulang Bawang Lampung. Oh, Oke, oke. Di pelosok bergantung air bersih dengan curah hujan. Berarti ini ya eh, susah ya, kesulitan air bersih di sana. Ini isu banget ya Bapak Ibu ya. Tema apa yang cocok? Ya, tema apa yang cocok? Kalau saya mau buat air bersih itu kan kebutuhan kita ya. Jadi menurut saya itu masuk di gaya gaya hidup berkelanjutan itu Bu. Karena kan berkelanjutan juga ya. Apalagi sekarang kemarau panjang. Bu Sri Mariati bisa ini nggak apa namanya on mic nggak? Kita coba diskusi juga nih sama Bapak Ibu guru yang lain. Biar lebih jelas juga. Bisakah Bu Sri? Mana Bu Sri Mariati? Kalau memang bisa, Bu Sri Mariati nggak ada, dari Tulang nggak Bawang. ada ya. Nggak ada Jadi ya. kita biar lebih tahu juga ya di sana itu gimana. Kalau seandainya musim kemarau begini, ini isu banget. Kalau dibuat proyek bagus malah ya. Eh, Hanya bergantung dengan curah hujan. Nah, kalau nggak hujan gimana kan gitu ya. Berarti harus ngapain anak-anak? Ini bagus, bagus Bu. Ambil yang gaya hidup berkelanjutan. Itu aja. Itu aja sih. Gaya hidup berkelanjutan. Oke, berarti gaya hidup berkelanjutan ya. Oke, Iya. kita lanjut ke ini yang raise hand masih banyak. Sebelum lanjut lagi ke raise hand, sedikit info nih buat Bapak Ibu semuanya berkaitan karena ini kita hari kedua dan kelanjutannya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas ya. Tugasnya adalah ya sesuai dengan alurnya kita malam ini. Mungkin sudah bisa ketebak ya. Bapak Ibu akan membuat modul P5. Gitu. Nanti silahkan dirancang, dibuat untuk modul P5-nya dan mungkin membuat modul tidak bisa ujuk-ujuk langsung jadi ya. Jadi kita juga akan memberikan waktu. Maka untuk nanti Bapak Ibu upload dari modulnya itu sendiri, link untuk upload modul akan mulai dibagikan besok. Ya, jadi linknya akan dibagikan di grup Telegram mulai besok. Bapak Ibu masih ada beberapa waktu ke depan, tidak harus besok sih, karena untuk merancang sebuah modul sendiri kan membutuhkan waktu. Tapi barangkali sebagian dari Bapak Ibu sudah buat modul dan tinggal revisi-revisi dikit gitu. Jadi besok bisa mulai dikumpulkan. Setelah Bapak Ibu mengumpulkan, maka nanti baru akan mendapatkan sertifikat 32JP. Begitu ya. Selanjutnya kita ke Kak ya, ini Bu atau Pak ya? Kak deh, Kak Samsidar, silakan. Oke Kak Cispi, selamat malam. Mau nanya nih, Kak Indra juga. Halo? Iya Bu, Ah, silakan. ah, iya.
Kak, ini kan tahun kedua kami ngadain project. Untuk tahun ini tema kami gaya hidup berkelanjutan dan kebinekaan. Kalau yang tahun lalu kebinekaan sama rencanakan pembuatan baju adat dari plastik. Yang saya mau tanyakan gini, itu kan semester 1 ini gaya hidup berkelanjutan, yang semester 2 kebinekaan. Untuk proyek ini, apa bisa digabung pelaksanaannya nanti kan sekitar pelaksanaan proyek ya Kak, pembuatan proyek itu sekitar bulan 10 nanti. Itu dalam hanya satu proyek saja, bisa tidak Kak? Jadi satu proyek itu untuk dua tema itu, gaya hidup berkelanjutan sama kebinekaan. Sebentar. Maksudnya gini, eh, perayaannya, Bu, maksudnya. Enggak, produknya, Oh, produknya. produknya. Produknya Oh, oke, digabung oke, kan oke. dua tema digabung jadi satu. Oke. Gaya hidup dan apa berkebinekaan ya, Bu? Kebinekaan, berkebinekaan. Berkebinekaan. Oke. Em, yang tahun ini, Bu, ya, yang gaya Iya, yang tahun ini berkebinekaan. Gaya hidup yang semester 1 tadi ya. satu, Satu yang berkebinekaan itu semester 2. semester 2. Ini kan bisa berhubungan ya karena gaya hidup berkelanjutannya kan membuat baju adat dari Iya, nah, terus baru di semester 2 berkebinekaannya. iya, Oke. Ini masih boleh sih Bu ini ya. Gaya hidupnya kan ini kan beda toh apa namanya tujuannya kan beda, dimensinya kan beda kan ya. iya, Elemennya juga beda, nggak sama kan. Nah, iya. setelah dari gaya hidup semester 1, setelah sudah jadi baju adat dari plastik. Nah, rencana Ibu nih, kayaknya mau seperti apa coba? Saya tanya dulu nih. Eh, Kayaknya berdasarkan tahun lalu lagi Kak, kami seperti buat pentas seni jatuhnya. Pentas seni. Karena sudah dirapatkan kemarin. Hmm. Kalau berkebinekaannya, pentas seninya. Berkebinekaannya itu ngambil dari baju itu, buat baju adat gitu. Jadi anak fashion, kayak fashion gitulah Kak. Berarti bukan fashion gitu, Bu. Gaya Gimana? hidupnya, kalau gaya hidupnya kan produknya kan, buat produknya itu kan yang Buat dari daur bajunya. ulang sampah itu. Berarti cuma memamerkan aja ya, tidak Iya, dipakai, tidak A- di fashionkan, tidak ya. tetap di fashion kan Kak? Atau Dua tema mau Ah, di fashionkan semua dong berarti ya. iya, Nah, ini kan kalau saya jangan perayaannya ini yang jangan Bu ya. Karena kan udah di fashionkan di semester 1, kenapa di fashionkan lagi di semester 2? Kan sama dong nantinya. Anak-anak iya kayak Kak. Kalau kalau kami melaksanakannya setahun tuh hanya sekali. untuk perayaannya Iya, sekali. untuk Oh, perayaannya, iya. Ah, perayaannya. ah. Saran saya sih lebih baik sendiri Bu ya, karena kayak hidup itu punya perayaan sendiri, mungkin tanpa memamerkan atau tanpa ke pentas seni deh coba. Atau hanya kayak presentasi aja Bu ya, yang di gaya hidup. Anak-anak presentasi eh, tentang baju adat yang dibuat gitu. Oh, Dibuat perayaannya presentasinya di kelas aja, depan kelas di depan kelas. Oh, gitu ya, Kak. iya. Tujuannya juga agar siswa ini mampu eh, memiliki keterampilan berbicara dan apa ya menjelaskan tentang baju adatnya. Kan itu per kelompok kan ya. Iya. Hmm. Nanti eh, mereka kan bisa menjelaskan ke teman-temannya. Gitu. Itu Heeh. sederhananya. Atau Bu Guru mau merekam aja ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau fashion atau pentas ini eh, nggak bermakna nih gaya hidup berkelanjutannya. Nah, masa bikin langsung debat fashion juga kan ya. Jadi biar lebih bermakna di Oh. gaya hidupnya, bikin Mm-mm. presentasi
biar anak-anak menjelaskan apa tentang baju adat yang dibuat mereka gitu. Biar lebih Atau bermakna. Kak pas bisa ya. Atau Kak pas misalnya pentas itu kita buat ini apa anak menceritakan cara pembuatannya sekalian. Cukup nggak kira-kira? Karena presentasi kan lebih dalam sih menurut saya. Oh gitu ya. Cukup nggak, Bu? Kalau nggak memungkinkan jangan digabung karena Oh gitu ya. iya. Kalau saya gitu sih Bu. Saran saya Oh, sih oh. tetap bisa supaya lebih bermakna aja mereka ini. Oh ini loh, saya bikin ini, saya bisa menjelaskan gitu. Iya Jadi iya. tujuannya di situ. Nanti eh, menjelaskan sekarang mereka bisa pakai dan em, melakukan fashion di acara yang berkebinekaan satu sekolah tadi ya. Iya. Kalau saya Oke gitu. Kak. Mm-mm. Oke, makasih Kak. Ya. Terus kami masih terkendala masalah pembuatan modul sih Kak. Yang tahun kemarin aja sudah pagelaran tapi modulnya belum ada karena masih terkendala kali. Ya, oke. Mm-mm. Gini, siapa? Bikin modulnya sederhana aja sih, Bu ya. Nggak usah terlalu kayak punya saya yang tadi ya. Sampai alur aja mungkin Bu Kispi ya. Sampai alur aja, kan Bapak Ibu bisa ATM punya saya juga gitu. Dicocokkan dengan apa namanya isu yang ada di sekolahnya gitu. Jadi nggak perlu kayak punya saya kan detail tuh ya sampai alurnya aja. Mungkin gitu ya Kak Kispi ya untuk Iya, bikin. betul. Jadi untuk ini tugasnya itu paling tidak nih Bapak Ibu semuanya dari yang sudah kita ikuti bareng-bareng sama Pak Indra nanti punya gambaran langkahnya ke depan apa gitu mungkin ya Pak Indra ya. Jadi Ya, Bapak Ibu itu punya gambaran oh jadi harusnya sosialisasi ya kemarin atau gimana. Oh setelah ini berarti saya mau ini. Oh setelah ini mau ini. Begitu kaitannya dengan mungkin IT segala macam mau di Word boleh atau mungkin Bapak Ibu mau tulis tangan, kemudian nanti difoto, dikumpulin juga nggak apa-apa gitu. Jadi apapun itu bentuknya, simple, sederhana, tapi ada sesuatu hal yang didapat di sini nantinya bisa dipraktekkan di sekolah gitu. Mungkin begitu ya Pak Indra ya? ya benar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu sampai detail ya. Yang penting kan ada komponen dasar tadi ya. Ada profilnya, ya judulnya, kemudian fasenya, fase berapa, kemudian tujuannya apa gitu Bapak Ibu. Kemudian alur sudah cukup sudah ya nggak perlu terlalu detail. Nanti kalau mau detail ketika Bapak Ibu sudah siap di sekolahnya masing-masing mungkin ditunjuk jadi tim fasilitator jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan detailnya gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu lengkap lah. Pokoknya sampai alur lah ya supaya jelas alurnya ngapain aja gitu. Itu Bu Krispi lanjut. Iya, oke. Lanjut ya. Tadi Kak Samsidar ya udah ya. Oke, Oke Kak, yuk. makasih banyak Iya, infonya. sama-sama. Malam. Kita ke Kak Alisa. Ya, silakan Kak Alisa. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini, Kak, sebelum kita membuat, kita harus melihat isu dulu ya di sekitar lingkungan sekolah kita. Karena kalau dihubungkan dengan isu sekarang di lingkungan sekolah saya itu, kan sekolah saya dekat dengan persawahan ya, Pak ya. Dan sekarang itu eh, masyarakatnya sudah panen. Jadi jeraminya itu kemana-mana. Ada yang membakar jerami dan sampai menimbulkan asap. Saya boleh saya memanfaatkan jerami itu untuk membuat sebuah produk yang kemudian nantinya bisa dipakai oleh masyarakat di lingkungan sana agar jerami itu tidak terbuang sia-sia saja dan menimbulkan polusi yang mengganggu masyarakat. Tapi di sini siswa saya kelas 1, Pak. Apa saya boleh mengajak atau bergabung dengan kelas 4? Ini bisa dipakai kelas 1 dan kelas 4. Itu saja mungkin.
Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Alisa. Oke, memang dari isu ya, dari isu yang ada di sekitar lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ini juga termasuk isu Bu Alisa ya, membakar jerami. Karena kan membakar seharusnya kita zamannya sekarang udah stop membakar, jangan dibakar. Itu. Bagus sekali, cuman memang ini kelas 1 ya, katanya Bu Alisa kelas 1. Boleh nggak nih modulnya dijadikan apa kayak kerjasama dengan kelas 4, kegiatannya mungkin bareng gitu ya Bu Alisa ya. Em, apa terus tujuannya itu agar tidak terjadi polusi tadi gitu ya Bu Alisa. Em, untuk kelas 1 dan kelas 4, kalau temanya sama tentang jerami ini boleh Bu ya. Tapi kan ininya ya apa namanya target fasenya misalkan sama semua nih ya, elemen sama, sub elemen sama, tetapi em, target akhirnya kan berbeda. Nah, nanti ibu guru lihat di apa namanya di panduan dimensinya itu ngapain gitu. Boleh nanti kegiatannya bareng pun masih boleh ya. Tapi ingat target akhir fasenya berbeda ya dengan kelas 1 dengan ke target akhir di kelas satunya gitu. Kegiatannya boleh bersama gitu karena jerami jadi masalah utama. Itu boleh Bu. Itu Bu Alisa bikin produk ya tadi ya. Boleh. Ada lagi Bu Alisa? Jadi, Itu sih. jadi yang membedakan itu di fase akhirnya ya Pak ya? Iya, target akhirnya ngapain? Kalau misalkan sub elemennya sama, akhlak kepada alam misalkan ya, ini berkaitan Ya, dengan yang agama misalkan. Akhlak fase. Nah, fokusnya ke target per fasenya gitu. ya, terima kasih Pak, Mm-mm. sangat Ya, dimengerti. sama-sama Bu Alisa. Oke, terima kasih Bu Alisa untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Bu Ratnasari. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau ditanyakan ini kebetulan Mas dan saya juga ngajar di kelas 6, cuman ada tugas harus bikin P5 gitu. Saya itu mencoba untuk yang membuat kreasi dari tanah liat dan platisin tuh. Kebetulan dekat pabrik kenteng itu bisa dibuat P5 nggak? Bisa dijadikan gitu. P5 Oke, Bu. Itu aja Bu Rata. apa gitu kalau dimensinya apa gitu. Oke, saya tanya dulu Bu Ratna ya. Ya, Pabrik tanah liat gitu ya. pabrik kenteng. Ya, Pabrik genteng. Oh, pabrik genteng gitu. iya ada pabrik Pabrik kenteng. genteng. Isunya kenapa Bu? Kok tanah liatnya kenapa? Kan kalau tadi kan isunya kan karena polusi ya. Ya. Polusinya itu ternyata dari jerami ya, membakar-bakar masih banyak di lokasinya Bu Alisa. Nah, kalau ini Oh, bingungnya gini, eh, kan pengen bentuk produk tuh dari tanah liat tuh. Atau gimana sih sebenarnya kayak gitu? jadi kita lihat isunya Bu, isunya isu yang lagi ya ada di lokasinya. Nah, sekarang pabrik genteng itu jadi masalah nggak sih di daerah sana? Oh, enggak sih. Enggak. Enggak ada. Nah, jadi kayak tadi Bu Alisa bagus tuh. Itu isu karena jadi polusi ya. Jadi satu kota di Bu Alisa itu kan akhirnya terkena polusi gara-gara membakar jerami. Nah, anak-anak itu diajak untuk memikirkan bagaimana cara apa dampak-dampak dari jerami tadi, asap-asap yang dari pembakaran jerami itu terselesaikan gitu. Nah, sekarang tanah liat atau genteng tadi yang diselesaikan apanya? Bentuk produknya harus bikin bikin kreasi, nanti ditampilkan, dipresentasikan gitu dalam bentuk video kayak gitu teh pemikirannya. Iya, Terus lalu enggak. dipamerkan gitu. Oh, enggak. Kemarin ikut enggak Bu Ratna? Yang kemarin. Ya harus ada itunya, lingkungan dulu, dari lingkungan dulu dilihat apa masalahnya gitu, seperti sampah gitu kan. Iya. Jadi untuk perayaan Ya,
hasilnya pun nggak harus produk. Nah, Iya, iya. kemarin Pak Dewa saya ingat beliau bilang pembulian itu kan bukan produk, Iya, itu nggak iya. masalah. Nah gitu. Jadi harus ada masalah, kan masalahnya Pak Dewa pembulian itu masih Oh, banyak di sekolahnya. Nah ini mereka diajak untuk menyelesaikan itu. Jadi anak-anak itu disuruh menyelesaikan, diajak menyelesaikan isu-isu yang ada di sekitar sekolah. oh gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Tanah liatnya ke gentengnya ada masalah nggak? Gitu. Atau mungkin masalahnya gini, Bu Ratna, ini pemikiran saya ya. Nah, Iya, misal ternyata ini kan pabrik ya, pabrik genteng, otomatis bahannya dari tanah liat. Mungkin eh, apa genteng ini sudah jarang diminati. Oh ternyata yang jualan genteng itu eh, apa peminat apa nggak banyak yang beli itu, maksud saya peminatnya sedikit ya, karena sekarang pakai genteng yang dari bukan dari tanah liat misalnya. iya. Mereka sudah mulai hilang nih pengrajin tanah liat gitu ya, pengrajin tanah liat. Nah kalau memang isunya begitu Bu Ratna ya, itu masih oke ya, itu masih dengan apa, dengan cara membuat produk lain selain genteng gitu, produk Oh, iya. genteng yang bisa dipamerkan dan mungkin malah bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar gitu. Jadi mereka kan punya ide-ide nih, anak-anak punya ide eh, kreasi baru dari tanah liat tapi bukan genteng. Akhirnya nanti mungkin bisa berdampak di lingkungan Bu Ratnasari, orang-orang atau masyarakat sana. Saya pengrajin tanah liat bukan genteng deh, pakai yang lain. Oh ternyata laris gitu. Nah, itu kan menjadi solusi juga. Oh, iya, 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 Kalau iya. memang itu ya, kalau Iya, memang iya, itu. iya, iya, iya. Iya, iya, ngerti. Mulai ini ya, oke. Iya, iya, mulai ada ini. Ya, Bu, makasih. Makasih, sama-sama. Kak Esa. Oke, terima kasih Rana atas pertanyaannya. Kita lanjut ke mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Raisen. Kita nanti sedikit bahas yang ada di chat ya. Kak Yuni Susanti ya. Oke, silakan Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Pak mau tanya apa itu di apa isu di sekitar sekolah kan banyak apa itu konveksi, tapi eh, membuat kerajinan dari hasil sisa jahitan atau kain perca itu dibuat sesuatu, tetapi kendalanya siswa itu tidak bisa menjahit. Lah itu saya bingung. Oke, Bu Yuni. Dari mana Bu tadi? Dari Dari Kediri, Purwasri. Yuni. Konveksi ya, dari konveksi ternyata ada limbah kain perca tetapi malah dibakar gitu ya, dan akhirnya menyebabkan polusi ya. Ini Iya, sudah termasuk isu. Ternyata ada kendala ya Bu Yuni, iya, kendalanya yang jahit ya. iya. Memang ya Bu ya, saya juga pernah mengalami dengan anak-anak memikirkan ini di sekarang semester sekarang. Saya kan pakai yang tidak bisa dijalankan, jangan dipaksakan. Boleh Bu di ini kan, pelibatan orang tua juga boleh ya, pelibatan orang tua. Nah misalkan yang bantu jahit orang tua, cuman akhirnya anak-anak nggak bisa merasakan ini bagaimana cara menjahitnya. Itu kekurangannya di situ. Nah, mungkin ada nggak produk lain selain jadi baju dari kain perca tersebut. Misal lah yang sekiranya anak-anak bisa jahit pakai tangan. Tapi sebelumnya Bu Yuni ini ngajar kelas berapa dulu nih? Kelas 4, Ngajar Pak. kelas Kelas 4. kelas 4. Kelas 4 kira-kira bisa nggak jahit pakai tangan? Bisa nggak? Tidak
Saya survei itu tidak bisa, Kalau Pak. ya, Ambil P5 itu temanya apa gitu. oke, berarti sudah di asesmen awal ya, ternyata anak nggak bisa jahit. Iya. Nah, oke, nggak bisa jahit, bagaimana dengan sisa kain perca? Kalau saya punya ide, yang pertama cari produk lain ya, jangan baju. Ya, misal eh, sebuah bantal gitu Bu ya, bantal, Oh misal iya. sarung bantal ya. Tetapi aja. Mungkin pakai lem aja gitu, pakai lem nanti dirapikan dengan gunting. Ingat ya Bapak Ibu ya, produk yang dihasilkan anak-anak tidak harus berhasil ya. Mengalami kegagalan pun tidak masalah, itu malah bermakna lagi. Karena mereka kan merasakan, oh kok gagal ya gitu ya. Ya sudah, itu yang kalian rasakan gitu. Supaya lebih bermakna. Jadi mereka tahu gitu. Oh ternyata gagalnya di sini saya. Jadi jangan terlalu fokus ke problem gitu. Itu adalah karya mereka dan kita harus hargai. Jadi Bu Yuni, kalau yang jahit nggak bisa, dilem aja, ya gitu pakai sarung bantal itu sederhana saja. Atau yang kedua ada produk lain nih saya pemikiran saya ini ada waktu itu kerajinan pot gitu ya. Pot itu ditempelin kain perca, ditempelin pakai lem kayu gitu. Kemudian dikeringkan, itu kan bisa tanpa jahit ya. Nah, kan ada itu kita lapisi pakai ini pakai apa namanya kain percanya gitu. Nah, terus dilem. Nah, itu nggak pakai jahitan, Bu. Itu bisa opsi yang lain dari saya. Nah, itu Bu Yuni sih. Jangan dipaksakan. Kalau Iya. memang mau tetap Oh pakai iya, baju, terima kasih, Pak. ya. Kalau tetap pakai baju ya pelibatan orang tua. Tapi anak-anaknya nggak bermakna gitu. Ya, coba dipikirkan lagi di sekolah Iya, ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Iya, Pak, terima kasih. Oke, ini banyak juga yang kasih ide nih di chat. Bisa dibaca ya. Boleh boneka kecil tuh, kepala karakter, Nah, apalagi sarung benar nih saya tangan, baru. keset lantai. Wah, iya. Oke, oke, Bisa oke. tuh. Pakai keset lantai bisa, iya benar. Itu kan lebih sederhana ya, nggak pakai benang bisa kali ya, pakai lem bisa kali ya. Kemudian pakai karakter Doraemon. Ya ini bisa untuk Bu Yuni ada masukan. Jadi jangan sampai dipaksakan kalau emang nggak bisa, peralatan tidak tersedia, sarana tidak ada, jangan. Iya, Pak, terima kasih. Ya, Iya, itulah makanya bahwa eh, untuk P5 ini dimulai dari isu di sekitar ya Pak ya. Karena ya tidak harus mungkin kita lihat di tetangga seperti itu, kita paksakan di tempat kita jadi seperti itu juga ya. Memang ya esensinya ya sesuai dengan daerah kita sendiri begitu ya Pak ya. iya benar. Isu yang ada di sekitar kita itu yang harus diselesaikan anak-anak. Udah. Kalau nyontoh punya saya, misalkan, ya kan tariannya beda gitu. Tapi kalau mau pakai tarian yang di sana silakan gitu. Oke, iya iya mungkin Jadi, mungkin kita sudah mulai bisa memahami ya dan eh, mungkin kurikulum Merdeka ini gimana ya Pak? Kadang kita memaknainya adalah bahwa Bapak Ibu itu sudah sering dapat apa ya dapat rancangannya. Jadi kita biasanya udah dapat, terus kita tinggal implementasikan. Biasanya seperti itu. Sekarang kita diberi kemerdekaan untuk bagaimana kita bisa merancang sendiri dan itu memang sesuai dengan ya murid kita, sesuai dengan kekhasan kita, sesuai dengan daerah kita. Tapi memang kitanya yang belum terbiasa begitu. Kita udah terbiasa dengan oh dapat seperti ini, yuk diterapin gitu. Padahal mungkin belum sesuai. Mungkin begitu ya Pak ya kurang lebih ya. iya, karena kan itu tadi kemarin acara murid kan ini jadi memang khusus ke lingkungan sekitarnya gitu. Memang kurikulum merdeka begitu sih. Kita ini ya keleluasaan itu bukan benar-benar merdeka. Terserah kita yang harus kita pelajari gitu, Bu. Oke, mungkin ini ada sedikit pertanyaan, tapi ya beberapa pertanyaan yang tadi udah dibahas belum ya? Coba dari Kak Dewi, panduan dimensi downloadnya di mana ya Pak?
Apakah nanti di upload juga ke materi Drive? Ya, nanti saya upload juga sekalian punya saya modulnya sama panduan. Oke. Untuk deadline mungkin kita sekitar ini karena banyak yang sedang akreditasi sekolah, ada yang PPG juga. Boleh nih Bapak Ibu, nanti kita beri 2 pekan ya. Sekali lagi, ini tidak usah dipikirkan nantinya modulnya mungkin seperti yang punya Pak Indra itu udah lengkap banget ya. Tapi yang penting Bapak Ibu punya gambaran alurnya, langkah-langkahnya ke depan mau apa ya kira-kira ya. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Nanti formatnya seperti apa, ya kembali lagi ke Bapak Ibu mau seperti apa dibuatnya. Dalam bentuk Word pun tidak apa-apa gitu ya. Sekian sih mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Wow, semangat sekali semuanya ya. Terima kasih sekali semuanya. Mungkin ada closing statement lagi dari Pak Indra. eh, Bapak Ibu sudah mulai mungkin ada gambaran ya, semoga ya dan bisa menerapkan di tempatnya masing-masing. Eh, buat saya statement buat saya hari ini adalah pelajari potensi dan sesuaikan kondisi. Itu aja. Pelajari potensi dan sesuaikan kondisi. Itu Kak Rizky. Oke. Ya, ini ada yang tanya tentang grupnya. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau join ke grup dan semoga kita tidak berhenti di sini ya karena next kita masih akan terus belajar sebagai guru. Artinya guru itu tidak berhenti belajar gitu. Kita akan terus belajar ke depannya bareng-bareng semua nih Bapak Ibu saling membersamai. Terima kasih sekali Pak Indra atas apa ya yang sudah diberikan kepada kita semua. Benar-benar waktu yang sudah dipersiapkan begitu. Padahal ini lagi sibuk-sibuknya kayaknya gitu. Dan Ya, juga saya buat ikut WIP. ikut WIB ya, keren dong, WIP. Ya, keren ikutan Wardah warga. Inspiring Teacher mungkin Bapak Ibu ada. Iya, jadi nggak ada gender-gender gitu ya Pak. Laki-laki ikut acaranya Wardah juga oke ya. Ya, lagi hangat-hangatnya bahas project Bapak Ibu. Ya, Oh, bahas oke. project juga. Iya, Bapak Ibu juga semuanya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Karena kita tadi awali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.